Deaths that have occurred in disasters over the last 50 years have been due to water and climate-related hazards, say experts. The economic impact has also grown far more severe, with damages from weather-related events now costing more than 7 times what they did in the 1970s. But despite the increase... Thanks to our early warning service improvement, we have been able to have a decrease of the casualties at these kind of events, but the bad news is that the economic losses have been... Ya pemirsa, jembatan penghubung 4 desa di Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi terputus akibat meluapnya Sungai Cimandiri. Hujan dengan intensitas tinggi selama 3 hari mengakibatkan merobohnya jembatan sebagai akses tunggal 4 desa. Tim SAR berjibaku di tengah banjir berusaha menyelamatkan warga yang masih terjebak di dalam rumah. Datangnya air yang sangat cepat membuat warga tak sempat. Manusia seringkali dianggap sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Dilihat dari dampak pembangunan yang tak terkendali, pencemaran udara dan air, serta penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Namun, di balik semua itu, ada sisi positif yang kadang luput dari perhatian. Peran manusia sebagai penjaga, pelindung, bahkan penyelamat bumi. Dampak negatif seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim memang tak terbantahkan. Kita menghadapi suhu global yang semakin meningkat, mencairnya es di kutub, dan punahnya berbagai spesies makhluk hidup. Tetapi, di tengah krisis ini muncul harapan. Konsep good anthropocene menjadi narasi baru dalam ilmu lingkungan. Sebuah pandangan yang mengajak kita untuk tidak sekedar menyalahkan manusia, tetapi juga melihat potensinya sebagai agen perubahan. Manusia tidak harus selalu menjadi perusak, ia bisa memilih untuk menjadi penyelamat, menciptakan solusi, dan menyatu kembali dengan alam. Good Anthropocene adalah gagasan bahwa manusia bisa menggunakan kesadaran, teknologi, dan kerjasama untuk menciptakan masa depan bumi yang lebih baik. Istilah Anthropocene merujuk pada zaman di mana aktivitas manusia memiliki dampak besar terhadap bumi, termasuk atmosfer, laut, dan daratan. Namun dalam versi Good dari era ini, kita tidak hanya melihat kehancuran, kita mulai menyaksikan kebangkitan inisiatif-inisiatif yang menyatukan kecanggihan teknologi, kebijakan berkelanjutan, dan budaya baru yang peduli terhadap lingkungan. Dari pengembangan bahan bangunan ramah lingkungan hingga energi bersih dan kota pintar, manusia mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tetapi juga membentuk cara hidup baru yang tidak saling merusak, melainkan saling mendukung. Reboisasi dan penghijauan adalah salah contoh nyata bagaimana manusia menembus kesalahan kepada hutan dan juga ekosistem. Kerusakan hutan menyebabkan kerugian besar, banjir, tanah longsor, punah spesies, hingga krisis air. Tapi kini kita melihat gerakan besar yang tumbuh dari berbagai penjuru dunia. Masyarakat lokal, komunitas lingkungan, hingga pemerintah bersatu dalam aksi penghijauan. Program seperti 1 miliar pohon di Indonesia dan The Great Green Wall di Afrika berperan penting dalam memulihkan tanah gersang dan mencegah gurun meluas. Penanam pohon bukan sekedar simbol, tapi sebuah strategi nyata untuk menyerap emisi karbon, menjaga sumber air, dan memberikan rumah bagi satwa liar. Pertanian berkelanjutan dan urban farming. Di tengah tantangan urbanisasi dan krisis iklim yang semakin meningkat, manusia berusaha untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih bijak dan berkelanjutan atau sustainable. Pertanian berkelanjutan adalah cara menanam yang memperhatikan keseimbangan alam. Petani mulai mengurangi penggunaan bahan kimia, mengganti dengan pupuk organik, rotasi tanaman, dan agroforestry. Ini bukan hanya menjaga hasil panen tetap baik, tapi juga melindungi tanah, air, dan biodiversitas. Sementara itu, urban farming atau pertanian kota menjadi tren yang baru. Di atap gedung, halaman rumah, hingga dinding vertikal, tanaman-tanaman tumbuh subur. Hidroponik, aquaponik, dan sistem tanam lainnya memungkinkan kota menjadi bagian dari sistem pangan berkelanjutan. Bahkan, sekolah-sekolah dan komunitas mulai membuat kebun edukatif,
membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya sumber pangan lokal. Kepedulian manusia terhadap satwa, tumbuhan, dan juga sumber daya alam sudah menjadi perhatian yang tinggi di masyarakat pada saat ini. Gerakan konservasi sekarang menjadi gerakan yang global, gerakan yang mendunia. Hampir di setiap negara terhadap ada gerakan konservasi. Begitu juga dengan gerakan untuk beralih kepada energi yang lebih bersih. Di Kalimantan, seperti contohnya, relawan dan peneliti menyelamatkan habitat orangutan yang mulai tersingkirkan dari habitat awalnya. Di Papua dan di Nusa Tenggara, masyarakat lokal bekerjasama dalam menjaga penyu agar tidak punah. Konservasi satwa bukan hanya menyelamatkan hewan, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem tempat kita hidup. Di sisi lain, dunia mulai meninggalkan batu bara dan minyak menuju sumber energi yang terbarukan. Panel surya di rumah-rumah, turbin angin di ladang luas, hingga pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan menjadi simbol kemajuan teknologi yang terbarukan. Energi ini tak hanya menjadi lebih bersih, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang merusak alam. Pada saat ini, bank sampah telah hadir di banyak lokasi. Masyarakat dapat mulai menabung sampah dengan cara terlebih dahulu memilahnya, lalu mendaur ulang, serta mengolahnya menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Gerakan Zero Waste mendorong kita untuk mengurangi konsumsi berlebih, memilih produk ramah lingkungan, dan bijak dalam penggunaan plastik. Di sekolah sendiri, penerapan program Adiwiyata tidak hanya mengajarkan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Ia menanamkan cinta lingkungan, mengajak siswa untuk menanam, menjaga taman, dan menjadi duta perubahan di rumah masing-masing. Edukasi lingkungan juga hadir dalam kampanye media sosial, film dokumenter, hingga festival hijau. Semuanya menyuarakan satu pesan, yakni bumi adalah tanggung jawab kita bersama dan perubahan dimulai dari diri sendiri. Good Anthropocene mengajak kita untuk melihat masa depan dengan harapan. Masa di mana manusia tidak lagi menjadi musuh alam, tapi menjadi bagian penting dari pemulihannya. Perubahan juga tidak terjadi dalam semalam, tapi setiap langkah kecil seperti menanam satu pohon, mengurangi plastik, memilih energi bersih, dan berbagi pengetahuan akan membentuk gelombang besar perubahan. Sebagai pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, pengusaha, atau pemimpin komunitas dan lainnya, kita semua punya peran. Kita bisa berinovasi, bekerja sama, dan menyuarakan kepedulian kita. Good Anthropocene bukan utopia. Ia adalah jalan yang kita pilih hari ini untuk masa depan bumi yang lestari dan berkelanjutan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia sendiri juga kini tengah menghadapi tantangan besar di era Anthropocene, di mana salah satu permasalahan utamanya adalah sampah. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 33,62 juta ton sampah. Dari jumlah tersebut, hampir 40% merupakan sisa makanan dan sekitar 19,2% adalah sampah plastik. Tingginya volume sampah plastik yang sulit terurai menjadikan Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Dampaknya sangat serius. Sampah plastik yang mencemari laut dapat mengancam kehidupan biota laut seperti ikan, penyu, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, pencemaran juga terjadi di daratan. Sampah yang menumpuk di tempat pembuangan terbuka dapat mencemari tanah dan air tanah. Lebih dari itu, mikroplastik kini telah terdeteksi dalam air minum, garam dapur, dan bahkan dalam tubuh manusia yang dapat membahayakan kesehatan dalam jangka panjang. Di sisi lain,
Sampah organik seperti sisa makanan yang membusuk di tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana, yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang jauh lebih berpotensi merusak dibandingkan karbon dioksida, sehingga dapat memperburuk krisis iklim. Namun, berbagai upaya telah dan terus akan dilakukan. Pemerintah meluncurkan kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, serta Program Indonesia Bebas Sampah 2025. Sejumlah daerah seperti Jakarta dan Bali juga telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Selain itu, gerakan 3R yakni Reduce, Reuse, dan Recycle terus digalakkan melalui pembentukan bank sampah, pelatihan masyarakat, dan penguatan industri daur ulang. Kampanye edukatif seperti diet kantong plastik dan pilah sampah dari rumah juga semakin banyak digaungkan untuk meningkatkan kesadaran publik. Tantangan pengelolaan sampah di Indonesia memang tidak mudah, namun dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media, harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan tetap terbuka lebar. Inilah saatnya kita semua mengambil peran demi masa depan bumi yang lebih sehat dan lestari. Pencemaran udara adalah salah satu permasalahan paling serius yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Di tengah pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kualitas udara di berbagai kota besar terus menurun, membawa dampak besar terhadap kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Di Indonesia, sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta pembakaran lahan dan hutan. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan menjadi contoh nyata di mana langit sering tertutup kabut asap, terutama pada musim kemarau. Bahkan, Jakarta sempat menempati peringkat sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan pengawasan emisi yang ketat juga menyumbang besar terhadap pencemaran udara. Banyak kendaraan di Indonesia masih menggunakan bahan bakar dengan kualitas rendah dan teknologi mesin yang belum ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan tingginya kadar polutan seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus yang sangat berbahaya apabila terhirup. Pencemaran udara di Indonesia telah menyebabkan berbagai dampak negatif. Dari sisi kesehatan, jutaan warga menderita penyakit pernafasan seperti ISPA, asma, hingga kanker paru-paru. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Dari sisi lingkungan, pencemaran udara berkontribusi terhadap hujan asam, degradasi tanah, dan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman. Namun, semua hal ini masih bisa kita atasi. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah seperti mengembangkan energi terbarukan, memperketat regulasi emisi industri, serta mendorong penggunaan transportasi umum. Beberapa kota juga mulai menerapkan kawasan rendah emisi dan memperluas ruang terbuka hijau. Meski begitu, tantangannya masih besar dan perlu dukungan dari masyarakat. Sebagai warga negara, kita pun dapat ikut berkontribusi. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menanam pohon, memilah sampah, serta mendukung kebijakan ramah lingkungan adalah langkah-langkah kecil yang bisa memberi dampak yang besar. Edukasi kepada generasi muda pun menjadi penting agar kesadaran terhadap lingkungan menjadi budaya, bukan sekedar wacana. Pencemaran udara bukan hanya soal langit yang tak lagi biru, tetapi tentang masa depan yang sedang kita bangun. Jika kita ingin Indonesia tetap hijau, sehat, dan berkelanjutan, maka menjaga kualitas udara harus menjadi prioritas bersama. Maka mari kita jaga bumi ini, mulai dari udara yang kita hirup setiap hari. Mari menjadi bagian dari gerakan ini, karena bumi bukan warisan nenek moyang kita, tetapi titipan anak cucu kita.
Saatnya kita jaga, cintai, dan rawat rumah kita bersama, bumi tercinta.